Top FM. More music variety. Top. Bertabur pahala. Oke, kembali lagi di 95.1 Radio Inspirasi kita semua. Dan kita masih di acara favorit kita ya, Inspirasi Hikmah Ramadan ya. Sesuai dengan tagline dan juga judul acaranya, semoga kali ini kita bisa menginspirasi. Kalaupun nanti misalkan ada salah kata atau apapun, kami mohon dengan sangat ya klarifikasinya ya Pak ya, supaya tujuannya ada salah kan biar ada yang membenarkan, tujuannya benar ya barangkali ada yang menyalahkan gitu, nggak apa-apa, yang penting ada alasan konkretnya seperti itu ya. Oke, kali ini Sabit ingin bertanya nih Pak mengenai kehidupan kita sehari-hari gitu ya, apalagi Sabit kan juga bisa kita bilang anak muda lah ya. Milenial banget. Milenial sekali gitu. Nah, Sabit mau menanyakan nih Pak, kira-kira apa pentingnya sih Pak kita melibatkan Tuhan di setiap gerak langkah kita kayak gitu. Jadi peran Tuhan di situ tuh sebenarnya sebagai apa gitu Pak? Iya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan semakin dalam saja di pertanyaannya di Sabit ya. Untuk menjawab pertanyaan seberapa pentingkah ya unsur ilahiyah harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya. Semua manusia, seperti yang kemarin saya sampaikan, semua manusia ketika berada di dalam rahim sang ibu pada usia 4 bulan, setelah ditentukan 4 perkara, kan di situ terjadi dialog singkat. Ya, alastu birabbikum, ya Allah mendeklarasikan, mendeklar, ya, menyatakan di depan janin yang sudah ada rohnya itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini Robmu hai janin? Qalu bala syahidna. Janin menjawab, ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rob kami. Sehingga setiap manusia punya fitrah mengakui Tuhan, mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya fitrah tauhid. Tauhid itu penting. Nah, seberapa pentingnya ya, agak pentingnya menempatkan unsur atau dimensi ketuhanan, dimensi ilahiyah. Selalu Allah hadir dalam setiap gerak langkah kita. Saya akan sampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ini hadis ini bagus sekali untuk memberi motivasi. Memberi motivasi. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Berbuatlah, beramallah, ya, beraktivitaslah, jadi produktiflah untuk duniamu, seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Penting ini. Di dunia perlu perlu fasilitas hidup, perlu fasilitas aktivitas, perlu penunjang agar kita menjadi produktif. Tapi di bagian yang kedua, berbuatlah, beraktivitaslah untuk akhiratmu, seakan-akan engkau akan mati besok. Gitu ya. Nah, kalau dipahami sepintas, bahasa gampangnya berimbang, balance, tawazun, berimbang ya. Tetapi ya, kita lihat sejenak, bergeser. Masih ingat nggak di Jazabet doa sabut jagat? Yang Roban Atina. Nah itu, ya itu pernah dijadikan
dinyanyikan juga oleh grup yang digandrungi wakala itu oleh milenial ya, Wali kalau tidak salah. Ya, ada juga lagunya Wali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau sampai di situ saja, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sejalan dengan hadis tadi. Hadis tadi berkorelasi, berhubungan. Ya. Tapi doa itu tidak berhenti sampai di situ saja. Ternyata setelah wafil akhirati hasanah ada lanjutannya, apa ya? Waqina azabannar. Bagian kedua ini bukan saja hasanah di akhirat, tapi waqina azabannar, jauhkan dari api neraka. Artinya apa? Porsi akhirat lebih banyak, prosentasi akhirat lebih banyak dibanding porsi dunia, begitu ya. Jadi ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harthal akhirata nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, kami tambahkan. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, kami berikan sebagian. Justru kalau mintanya akhirat, tambahkan. Dunia sebagian. Ya, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya, kalau yang mengejar dunia tidak mendapatkan bagian akhirat, hanya dunia saja. Artinya apa? Porsi dimensi ilahiyah, rububiyah ya lebih besar dan menjadi terbantahkan bagi sebagian kalangan yang mengatakan hidup itu harus berimbang dunia dan akhirat. Ternyata ayatnya sangat jelas, gamblang sekali ya. Di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, tepatnya di dalam surat Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Gapelah, carilah, raihlah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa kehidupan duniamu. Saya akan bertanya ke DJ Sahabat nih, kalau diksi jangan lupa itu biasanya sesuatu yang besar apa yang kecil? Besar, don't forget. Ya, sesuatu yang penting apa yang tidak penting? Penting dong, penting. Jangan lupa. Iya, jangan lupa. Tapi biasanya ini diksi, ini mengilustrasi ya. Ya, semua sudah dikemas nih. Ya, jangan lupa ya, itu penting. Dunia itu penting, benar penting. Tetapi ada yang lebih penting. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kehidupan duniamu. Penting dunia. Oleh karena yang dalam sebuah hadis juga sampaikan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk menuju akhirat. Di dunia untuk menanam, panennya nanti di akhirat. Kan begitu ya. Nah, ini sudah konteksnya kesalehan. Ya. Kalau begitu, bagaimana kehidupan dunia? Penting? Ya penting. Lah bagaimana kalau begitu penting, mengapa manusia berbuat yang neko-neko, sing ora penting, bahkan berbuat dosa kontraproduktif tadi? Ya itu. Kalau
ada pertanyaan menggelitik, kalau gitu boleh nggak sih manusia? Bukan boleh ya. Kalau begitu dosa manusia bagaimana? Dosa manusia itu balasan dari balasan atau hasil dari perbuatan, langkah, perilaku kita yang mengesampingkan dimensi uluhiyah, ketuhanan, itu disebut dengan lalai. Bagian dari konsekuensinya berarti. Lalai. Karena dia melupakan Allah sehingga dia terjerumus. Akibatnya konsekuensi yang mendapatkan dosa. Apakah orang yang berdosa menjadi pasif? Tidak. Orang yang berdosa itu harus produktif. Bukan produktif nambah dosanya loh ya. Bukan ya. Bagaimana dia harus berkiat dia produktif? Melakukan pertaubatan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mohon ampun. Beramal baik itu juga bisa menghapus kesalahan. Kan ada ya, innal hasanati tudhibnas sayyi'at. Ya, kebaikan itu menghilangkan kejelekan. Wah, begitu banget. Ya, ada lagi ya, kebaikan apa? Banyak sekali. Kebaikan material. Hari ini bulan puasa nih. Ya, menjelang Idul Fitri sudah rame nih di berbagai media ya. Ya, apa ya itu yang namanya zakat, infak, sedekah. Iya, betul, banyak sudah sekali. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bahkan pemerintah hari ini barusan nih, kalau nggak salah kemarin kalau nggak salah mencanangkan kegiatan semangat berwakaf. Itu kebaikan, ya kebaikan. Itu kebaikan materi ya zakat, berbagi kepada orang-orang yang kurang mampu. Ya. Hanya itu tidak, termasuk hal-hal ya yang bisa diamalkan oleh lisan kita. Ini saling menasehati, termasuk ya, dan juga apalagi nih dalam konteks melakukan mohon ampun atau taubat, istighfar itu, zikir, kalimah thayyibah, istighfar itu luar biasa. Ya, itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Nah, kalau sudah masuk ke ranah zikir, istighfar, berbuat baik, unsur atau dimensi ketuhanan, dimensi ilahiyah sudah kembali ke kolbu kita, ke ruh kita, ke nurani kita, kembali menjadi pribadi yang soleh. Ya, soleh ya, kemudian soleh muslih. Soleh itu untuk dirinya sendiri ya. Soleh itu untuk dirinya sendiri. Tapi muslih kesolehannya bermanfaat untuk orang lain atau lingkungannya. Jadi soleh muslih. Soleh muslih. Iya. Jadi soleh, orangnya soleh, individunya. Muslih, bermanfaat. Perbuatannya memberikan manfaat kepada sesama. Begitu. Gitu okay. Sahabat ya. Oke, kalau sahabat tarik kesimpulannya ya, banyak-banyaklah melakukan kegiatan baik supaya terhindar dari kegiatan yang nggak baik ya, Pak ya. Oke, kemudian ini sudah ada yang bertanya Pak via WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, Pak Ustadz mau bertanya, bagaimana cara menjaga kesehatan tapi juga bernilai ibadah selain puasa? Oke. Sebenarnya banyak sekali ya Pak ya. Banyak sekali, alhamdulillah. Pertanyaannya ini luas banget ya. Ya, menjaga kesehatan selain berpuasa. Selain dia menjaga kesehatan, dia juga mempunyai nilai ibadah gitu loh Pak. Iya, baik. Semua amal perbuatan, semua perilaku kita, ucapan kita, perbuatan kita memiliki dua dimensi ya. Ya kan? Ya, harus memiliki dua dimensi. Dimensi untuk kepentingan dunia, dimensi untuk kepentingan akhirat. Ya, itu. Yang kedua, memiliki manfaat dan memiliki manfaat untuk fisik dan manfaat untuk mental kita.
Ya, ingat, sehat itu bukan hanya sehat jasmani, juga sehat rohani, gitu ya, sehat rohani. Lah, bagaimana sih agar kita bisa sehat jasmani dan rohani selain dengan puasa? Ya, jadi gini, ini contoh sehat jasmani, memberikan nutrisi. Mohon maaf ini ya, karena ini menjelang buka, jadi saya bicara nutrisi. Mungkin bisa jadi bermanfaat gitu, Amin. Pak, kalau misalkan diomongin sekarang. Ya, setiap makanan yang kita konsumsi kan punya syarat ya, halalan thayyiban, higienis kalau bahasa yang gampang lah. Ya. Ya, tapi yang bahasa yang lebih ya halalan thayyiban itu memberi dampak ke fisik kita, ke organ tubuh kita, Tetapi ingat, ternyata makan itu sedemikian rupa ada tata cara dan syariatnya dalam Islam. Ya, sekarang sebelum sana ya, dalam Islam, saya kembali ke nutrisi ini. Organ 5 jari tangan kita ini, tangan kanan ya, yang dipakai ya. Ternyata di setiap ujung jari ini kan punya sekian banyak jaringan. Dan ujung-ujung jari kita itu ternyata menurut penelitian mengandung unsur kimiawi yang bisa membantu proses pencernaan makanan yang kita ambil dengan 5 jari. Ya, bahasa Jawanya apa ya, DJ ya? Muluk ya. Nyuap. Iya. Nyuak. Ambil makanan 5 jari mengambil sesuatu. Nyomot. Ya, lah yang bahasa ya, nyomot. Iya. Ternyata di ujung ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, di setiap ujungnya mengandung unsur kimia. Supaya unsur kimia ini bekerja dengan baik, kita dalam istilah milenial table manner ya, table. Cara makan, cuci tangan, cuci tangan untuk apa? Membersihkan semua ujung-ujung jari kita, jari tangan kita yang akan kita gunakan untuk mengambil makanan. Nah, sentuhan ini ternyata ujung jari mengeluarkan zat kimiawi tertentu yang bisa membantu mempercepat proses pencernaan atau oksidasi dalam lambung. Itu kan sudah sehat. Bayangkan kalau tidak dibantu, ada jenis-jenis makanan yang memerlukan pencernaan lebih lama, ekstra pencernaan, ekstra lama ya, sehingga lambung kita capek, gitu kan? Nah, saat itu sehat jasmani ini. 2, ya, cara kembali ke nutrisi ya, sudah masuk mengunyah saja ada, selain etika ada, bahkan dihitung ya berapa kali masih kan ya? 30 kalau nggak salah, 32 ya Pak? Antara 30 sampai 32. Itu luar biasa, itu sehat itu. Itu tata cara atau table manner ya, yang katakan salah, yang direkomendasikan lah oleh para ahli. Nah, Islam hadir untuk memberikan manfaat higienis, manfaat nutrisi yang higienis tadi, ya, dengan apa? Dengan kesehatan. Ya, orang yang makannya lahap, enak, itu kan orang yang badannya sehat, psikisnya juga sehat. Pikirannya bongbong lah kayak gue, ya, pikirannya bongbong lah. Pikiran orang bongbong, hatinya gerundel, makanya orang enak ya. Iya betul. Makanannya apapun juga ya Pak ya, rasanya nggak enak. Iya. Sehat itu sekarang dipandang dari 2 sisi. Sehat jasmani tadi saya sampaikan, sehat jasmani dan rohani. Islam hadir untuk mengakselerasi, mempercepat, bahkan bukan hanya mempercepat. Kalau dalam fisika namanya percepatan. Iya ya. Percepatan itu kan kalau kecepatan kan satuannya meter per detik ya. M per S kalau bahasa fisika atau matematik ya. Tapi kalau percepatan M per S kuadrat. Iya, ada kuadratnya. Ya, unsur ilahiyah selalu lebih cepat. Selalu sekian langkah di depan.
unsur ketuhanan, dimensi ketuhanan. Nggak kuadrat lagi ya Pak kalau itu. Sudah nggak bisa pakai kuadrat lagi. Oke. Selalu lebih. Lah, bagaimana dengan tangan kanan? Bukan tangan kiri. Karena tangan kiri itu favoritnya setan. Setan itu apa sih? Kan setan kemarin saya sampaikan sudah mendeklarasikan diri akan menggelincirkan umat manusia semuanya sampai kiamat. La ughwiyannahum ajma'in. Wah, itu luar biasa ya. Ya, dengan tangan kanan. Apa? Satunya kedua, awal dengan doa. Ada doanya ternyata. Dalam sebuah hadis disebutkan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Makanya orang Islam, umat Islam, ya kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana sih kiat sehat selama puasa? Kiat sehat, tapi bukan hanya dalam puasa. Satu, berpikiran positif. Bahasa kampanye husnudon. Ya, positive thinking ya. Itu selain sehat juga bernilai ibadah ya Pak ya. Itu luar biasa itu. Ya. Kedua, yang kedua tadi apa? Menempuh cara hidup sehat tadi, beraktivitas dengan baik, istirahat dengan cukup. Dalam sebuah hadis disebutkan begini di Sabet ya. Sebentar saya, kalau insya Allah dapat segera saya ketemukan, supaya kita tidak salah ini ya. Memang harus mempunyai pijakan ya Pak ya, apalagi kalau misalkan terkait dengan nilai-nilai Islam itu harus benar-benar tepat sasaran. Sekali ya. Sudah saya tulis berkaitan dengan Allah yang Karim. Jadi jangan lupa untuk top mania ya, tadi sudah disebutkan yang pertama positive thinking. Pokoknya nggak usah insecure, apalagi down gitu ya. Apalagi kalau misalkan kadang tuh banyak orang ya Pak yang dia tuh belum melakukan tapi dia udah keburu insecure duluan gitu loh Pak. Keburu ih masa sih aku bisa, ih masa sih kayak gitu. Apalagi beberapa orang yang ingin memulai bisnis gitu, terus mereka ragu dengan dirinya sendiri kayak gitu. Bagaimana top mania bisa meyakinkan konsumen gitu ya, kalau misalkan diri Anda juga belum yakin gitu. Itu pokoknya harus diterapkan gitu ya. Sebentar belum ketemu ya. Kembali. Tadi sampai mana di Sabet? Ini berpikir positif. Berpikir positif ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak salah saya sebut artinya saja ya. Sesungguhnya bagimu, bagi badanmu ada hak. Bagi keluargamu ada hak, dan bagi Tuhanmu juga ada hak. Itu artinya apa? Ya, artinya kalau dijalankan beriringan, tetap berpijak pada dimensi ilahiyah, berpikiran positif, ya, daripada kita ngerentek ning ati bae. Kalau nggak bagus itu jadi rusak mood. Iya. Rusak ihsan ya Pak ya, kalau kemarin itu ya Pak ya. Aduh, suratnya panjang sekali. Mari istisabar. Iya, istisabar. Oh iya, istisabar. Ya. Jadi ya, kalau bahasa saya, kalau yang ketiga, kalau saya boleh pinjam bahasa untuk anak milenial nih, fun, seneng. Kita harus seneng itu, seneng. Nah, bahasa hadis yang kemarin saya pinjam adalah ihtisaban. Ihtisaban. Senang. Kalau orang senang, nggak mau tuh melihat sahabatnya disakiti. Nggak rela melihat sahabatnya berprasangka buruk kepada sahabat yang lain. Ya, kalau nggak rela gimana? Dia memprotek. Caranya mencegah, melarang untuk tidak melakukan yang negatif, yang tidak baik. Begitu DC. Nah, ini tip hidup sehat. Istirahat cukup. Ya, puasa. Ini ada nih satu kata ya, yang biasanya, mohon maaf ini,
dijadikan sebagai alibi mungkin. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Oke. Gitu ya. Iya kan, Oke, sering kita dengar benar-benar itu ya. itu familiar sekali. Iya, ada banyak sekali kegiatan ibadah, banyak sekali. Lah, tidur dimunculkan untuk menghindari segala amaliyah yang akan merusak pahala ibadah tersebut, sehingga tidur menjadi pilihan Terakhir ya Pak ya, Iya. bukan secara disengaja tidur terus menerus. Iya. Oke. Mungkin nanti setelah ini kita akan ini aja kali ya Pak, membahas betapa sia-sianya orang menyia-nyiakan waktu. Setuju nggak Pak? Iya. Oke, tapi sebelumnya kita mungkin iklan dulu ya. Oke, karena ternyata waktunya berarti sudah tinggal beberapa menit lagi gitu. Jadi untuk Tapmania jangan lupa tetap saksikan Inspirasi Hikmah Ramadan di 95.1 Top FM. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.